Kemudian tahun 1740 lahir teknologi mesin uap pertama untuk industri tekstil. Dan itu masuk menjadi revolusi 1.0. Artinya 1.0 adalah pijakan pertama mereka meninggalkan gereja, meninggalkan jejak-jejak Tuhan, meninggalkan agama secara umum. 2.0 pertemuan electricity, kelistrikan. 3.0 komputasi. Dan baru 4.0 ini adalah artificial intelligence dan Internet of Things. Dan ini baru berjalan 1/5 dari abad keempat kepemimpinan mereka. Dan mereka sudah mulai kelelahan, dan mereka sudah kehabisan narasi. Mereka tidak mampu mendamaikan dunia ini. Mereka dalam konteks keluarga, mereka tidak mampu melahirkan keluarga yang terhormat. Bahkan seorang profesor di Amerika menulis dalam bukunya, kami tahu bagaimana membangun peradaban, tentu peradaban versi mereka, tapi kami tidak tahu bagaimana melahirkan anak beradab. Bahkan di bulan Agustus tahun 2019, itu di PBB sampai ada demonstrasi dari ibu-ibu yang akalnya masih sehat. Mereka katakan, buang kosakata gender. Kami ingin kembali pakai istilah seks, karena seks itu jenis kelamin. Ya, sekarang diubah jadi gender. Ya, anak-anak kita buat email di Gmail, ketika milih gendermu apa? Pilihannya kan ada 4. Male, female, unconfirmed, cannot be stated. Gitu kira-kira. Ya kan? Jadi nggak jelas yang dua ini. Male, female pun nggak jelas sebenarnya. Ya. Male, female itu tidak bisa dikaji dalam berikutnya. Baik. Jadi semangat kita intisab, dan intisab itu menjadi dengan intisab kita jadi tahu nasab, asal usul, dasar akidah kita, ideologi kita, yang kemudian menjadi komitmen. Dan kita awali semua amaliyah kita dengan basmalah. Ya. Karena itu saya sering katakan bahwa basmalah itu menjadi alat ukur sebuah amaliyah bernilai kebaikan atau bukan kesia-siaan. Ya. Mohon izin, karena ini multaka ulama gitu ya. Kadang-kadang satu hal yang sering dikaji kan hukum rokok apa, kira-kira begitu ya. Kita di Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai difasilitasi Kementerian Kesehatan. Tolong Pak Kiai diputuskan hukum rokok itu apa? Karena menurut Kementerian Kesehatan apa? Harusnya MUI mengeluarkan fatwa apa? Harusnya kan gitu kan? Difasilitasi di hotel. Keluar nggak fatwanya? Enggak, ya kan? Maksimal makruh. Tetap antara makruh sama haram. Tapi kalau kita sudah oleh dengan basmalah, saya sering sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa di kampus Ibnu Khaldun ya, yang jalan depan itu adalah jalan aktivis PUI, Kiai Haji Soleh Iskandar ya. Kawan-kawan yang merokok bisa nggak sebelum merokok membaca basmalah sebenarnya? Kan gitu kan? Padahal kalau merokok itu satu amal, dan amal itu tidak bisa diawali dengan basmalah, tentu terputus dari keberkahan, ya kan? Kalau terputus dari keberkahan, Nabi sudah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat itu dia tidak bisa diawali dengan baca basmalah. Jadi tanpa harus kita mengkaji fikih lebih mendalam, sebenarnya kita perlu putuskan amaliyah yang nggak bisa diawali dengan basmalah, kira-kira itu hukumnya apa? Sesederhana itu bisa menyatukan umat Islam sebenarnya. Basmalah ini bisa menyatukan umat Islam. Tapi ketika kita masuk ke kajian fikih, biasanya kita menjadi terbelah kan, kira-kira gitu. Baik, begitu juga dengan syahadat, begitu juga dengan makna Islam dan seterusnya. Nah, saya ingin sampaikan di era hari ini, apa sih tantangan keluarga PUI? Bukan lagi sekedar narkoba dan seterusnya. Kita sedang dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat, yaitu tantangan pemikiran. Dan banyak keluarga-keluarga yang kalah hari ini. Banyak keluarga-keluarga yang anaknya seks bebas, orang tuanya saya teliti beberapa wawancara, kan sekarang banyak wawancara ya, podcast dari orang-orang yang melakukan perzinahan, anak-anak muda. Ditanya, orang tuamu bagaimana? Nggak apa-apa, orang tuaku awal sih mengingatkan, setelah itu enggak gitu. Mulai lama-lama permisif ya. Jadi apa tantangannya? Saya sebutkan minimal ada 7, karena ini terkait dengan pemikiran. 1, agnostik. Banyak anak-anak kita yang percaya dengan Tuhan, tapi tidak mau bertuhan. Dalam arti tidak mau berkonsekuensi dengan Tuhan. Coba lihat satu video yang menjelaskan bahwa rumah makan babi dan anjing itu sekarang dikemas luar biasa jadi tempat kongko-kongko yang menarik. Setelah diteliti, di wawancara gitu ya, Mas, agamanya apa? Yang makan di situ. Agama saya Muslim.
kok Mas makan makanan babi sama anjing? Ini di wilayah Jakarta sama Tangerang nih, ya, studi kasus. Ya saya tahu sih di agama saya dilarang, tapi saya suka sih, ya kan? Tapi saya suka sih. Artinya dia kenal dengan Tuhan, tapi dia lebih cenderung pada hawa nafsunya. Ya, berarti agama selama ini diajarkan di keluarga itu cuman sekedar formalitas, gitu. Yang kedua, kita baru saja meninggalkan tahun 2020. Di mana ada satu insiden besar ketika penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Salah satu bentuk ospeknya adalah pelatihan tentang seksual consent, dan ramai kan? Ya, alhamdulillah ada 1-2 fraksi di DPR yang berani berkata tegas, ya. Ketika orang tua banyak yang nggak berani ngomong. Kenapa? Kalau dia ngomong takut muridnya dikeluarin di kampus tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apa pendapatmu jika hubungan seksual dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan, boleh atau tidak boleh? Cara jawabnya gimana tuh? Gitu, kalau pertanyaan gitu ya. Jadi tidak ada lagi nilai. Yang penting tidak dipaksa, suka sama suka, penuh kesadaran. Maka di situ tidak ada kekerasan seksual. Masuk mulai istilah kekerasan seksual. Dan ini nanti strategi lanjutan dari berhasilnya kita di tahun 2019, kader-kader PUI menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, ya, menolak itu, berhenti, berhasil. Tapi kemudian tahun 2021 ini kemungkinan perjuangan itu akan bangkit kembali, karena mereka memulai setelah tahun 2020 dikondisikan. Pesantren-pesantren pun ada yang dikondisikan, termasuk kampus-kampus, gitu ya. Yang ketiga, dimasukkan lagi nanti yang namanya comprehensive sexual education, pendidikan seksual komprehensif yang singkatnya sejak kelas 4 SD sudah diajarkan bagaimana meletakkan kondom di tempatnya dan seterusnya. Anak-anak yang tadinya belum mengerti, terkurikulum menjadi mengerti. Ya. Berikutnya yang keempat, kesetaraan gender. Sering kita sampaikan bahwa kita para ulama, kita para kader, kita para dai, kita para warga PUI wajib menolak kesetaraan gender. Kenapa? Karena dari sini kemudian racun itu masuk, bahwa singkatnya apa persoalannya? Mereka meyakini Tuhan itu menciptakan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Itu namanya seks. Tapi orientasi seksual tidak mesti sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan sekarang tidak ada undang-undang yang menghukum siapapun yang menikah homo maupun lesbian. Nggak ada. Dan semakin banyak sekarang yang berani menampakkan diri tersebut. Dan kita akan berhadapan dengan masa depan di mana anak-anak kita tidak lagi memahami bahwa pernikahan itu harus suami dengan istri. Dan di makalah saya tulis, sampai hari ini undang-undang perkawinan masih selamat. Yang disebut perkawinan, pernikahan adalah, atau yang disebut sebagai keluarga adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki dan satu perempuan. Ini menjadi satu teks yang ke depan akan diubah oleh mereka. Dan karena itu kemarin Pak Edi mengatakan politik itu tetap perlu. Kita nggak bisa ninggalin politik, karena dari politik itu keluar undang-undang seperti ini. Sekarang dari 9 fraksi, mayoritas fraksi satu suara, apapun nyambung gitu. Nah ini juga menjadi hal yang harus kita pikirkan di warga PUI. Meskipun kita tidak berpolitik, meskipun kita tidak partisan, bagaimana strategi kita supaya semua partai politik itu, meskipun mereka punya koalisinya tersendiri, tapi pemikiran kita masuk kepada mereka. Karena pada akhirnya undang-undang ini yang memenangkan mereka, bukan kita warga PUI. Kita warga PUI nggak ada di arena. Kita titipkan amanah ini kepada kader-kader kita PUI, baik ada di Golkar, di PKS, di PKB nggak ada ya, di PDIP dan seterusnya, gitu. Di PBB dan seterusnya. Baik, berikutnya feminisme, penyimpangan orientasi seksual, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU HIP, RUU kesetaraan gender. Ini ke depan luar biasa. Yang intinya disinilah usaha orang-orang Barat itu untuk menjauhkan anak dari orang tuanya. Berarti yang akan diserang siapa? Keluarga. Keluarga itu siapa? Benteng pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang paling kecil, yang paling terakhir. Begitu keluarga ini runtuh, tidak ada lagi yang menjadi benteng negeri ini. Karena itu di sini Islahul Ailah menemukan momennya, menemukan tempatnya, gitu ya. Baik,
Apa tujuan islahul ailah? Ya, saya sering mencoba menghormati seluruh rangkaian narasi ilmiah yang sudah ada, ya, sehingga yang kita buat tidak menjadi sesuatu yang baru, tapi kita sempurnakan, kita perkaya, kita perkuat, gitu ya. Kiai Zainuddin Qori mengatakan tujuan islahul ailah itu terciptanya keluarga yang taat beragama, yang sakinah lahir dan batin, keluarga yang saling cinta kasih, serta keluarga yang merupakan bagian dari Jamiah PUI. Oleh karena itu sasaran islahul ailah adalah setiap warga dan termasuk pimpinan PUI, keluarga dari warga dan pimpinan PUI, dan umat Islam sebagai simpatisan PUI secara umum, gitu. Ya. Tapi kata kuncinya ada di sakinah, karena dari sakinah itu baru Allah dorong keduanya melahirkan mawaddah dan rahmah. Ya. Makanya mawaddah dan warahmah itu disebutkan setelah sakinah. Ya. Baik, siapa yang disebut keluarga stabil? Nah, ini nanti bisa dibaca, ya. Keluarga yang visinya sama, misinya sama, prioritas program kehidupannya sama, pembagian tugasnya tidak ada persoalan, ada keseimbangan antara pekerjaan dan waktu luang, antara apresiasi dan hukuman, tidak saling cemburu di antara anak-anak karena mereka paham konsep keadilan, adanya trust antara suami dengan istri, adanya frekuensi nafkah batin yang terjaga, adanya kebahagiaan ketika nafkah batin itu tercapai baik oleh laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, tapi kalau laki-laki mencapai kebahagiaannya, perempuan tidak mencapai kebahagiaannya, kita tanggung jawab. Karena berarti kita individualism, tidak terbangun komunikasi di sana. Padahal ini kita menjelang Ramadan nih, ayat terpanjang dalam rangkaian ayat 183 sampai 187 itu kan ayat terpanjang ayat 187. Ayat 187 itu panjang, kenapa? Coba lihat, 5 kali terulang di ayat 187 perbincangan tentang ranjang itu. Padahal itu ayat terkait tentang Ramadan. Kira-kira saya mencoba memahami, salah satu pelajarannya mungkin adalah Ramadan harus dijadikan satu bulan introspeksi refleksi bersama, penguatan kembali ketahanan keluarga. Baik, apa kunci harmonisasi? Secara singkat saya katakan kunci harmonisasi adalah menghadirkan kegembiraan pada setiap interaksi. Kalaupun anak kita menjadi menghafal Quran, yang lebih penting dia bahagia bersama Al-Quran. Ciptakan selalu momen kebersamaan yang betul-betul bersama tanpa handphone, gitu ya. Makan malam bersama, tahajud berjamaah, halaqah Quran, camping bersama, dan kita punya sarana-sarana itu semua di PUI ini. Ciptakan banyak momen untuk saling bercerita. Selalu prioritaskan pasangan hidup baru anak. Ini penting juga. Dan sering saya sampaikan bahwa kadang-kadang istri itu kalau udah punya anak banyak, dia nggak perhatiin lagi suaminya. Padahal kalau anak-anaknya udah besar, dia tinggal sama siapa nanti? Sama suaminya. Pada saat itu hubungan dia sudah renggang. Karena itu sering disampaikan oleh guru-guru kita, betapapun kita punya anak, dahulukan pasangan hidup kita, suami kita daripada anak-anak itu. Termasuk laki-laki juga begitu. Betapapun dia punya banyak teman, banyak proyek dan seterusnya, dahulukan istrinya daripada semuanya. Karena pada akhirnya pasangan hidup itulah yang akan membuat kebahagiaan bagi kita semuanya. Selalu menjaga intonasi suara dan buat candaan-candaan khas. Fleksibilitas dalam bertanggung jawab. Catatan keuangan terpisah. Ini penting. Hari ini banyak sekali kasus di mana harta suami dengan istri dianggap bersama. Dan banyak sekali mahar yang dulu pernah diberikan dipinjam lagi oleh suami dan bayarnya kapan-kapan. Padahal agama mengajarkan kalau kita mau berinfak, katakan istri mau berinfak, suami miskin, seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata infak yang paling utama itu kepada suaminya, kata Nabi. Ya. Sebagaimana kalau kita bayar hutang yang paling utama kepada orang terdekat kita dulu, kepada istri kita, karena catatan keuangannya beda. Rumah ini nggak milik bersama, sertifikat hak miliknya juga satu nama kan kita. Ya. Dan kemudian rumah tangga yang terpisah dari orang tua, kalau bisa. Ya. Jadi kalau meskipun dia berawal dari kecil dan seterusnya, itulah rumah tangga. Perbaikan keluarga itu berawal dari pisahnya kita dari orang tua kita. Ya. Baik, berikutnya secara singkat nanti antum bisa dilihat di sana ada contoh-contoh keluarga, ada 14 dialog orang tua yang nanti bisa jadi referensi. Jangan jadi ayah yang bisu di dalam rumah. Perbaikan keluarga itu tidak bisa berjalan kalau ayah itu bisu, ya. Karena itu selain ini mengingatkan bahwa ayah itu harus dan wajib terlibat dalam pembinaan anaknya. Buktinya apa? Dari 17 dialog Al-Quran orang tua kepada anak, 14 dialog dilakukan oleh ayah.
Hanya 2 dialog dilakukan oleh ibu, 1 dialog dilakukan oleh ayah dengan bunda, tapi tidak disepakati merujuk kepada siapa ya. Nah karena itu pesan untuk para ayah, perbanyak narasi dari Al-Quran. Meskipun waktumu sedikit, Allah Maha tahu engkau diciptakan untuk banyak di luar rumah, maka yang terbaik adalah engkau sebagai kepala sekolah. Para ayah itu dia memberikan prinsip-prinsip ya, pengantar ilmu, pendorong keutamaan beramal, yang itu memudahkan ibu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum kira-kira untuk melanjutkan pengadaban secara lebih detail gitu ya. Dan kita belajar dari banyak kisah ya, dan seterusnya. Baik, berikutnya perbaikan keluarga harus berawal dari visi, dan ada banyak visi di dalam Al-Quran. Di antaranya 1, masuk jannah bersama. Ya, pernahkah kita dialog sama anak-anak kita, nak, ayah sama bunda ingin masuk jannah, anak-anak mau ikut ayah bunda nggak masuk jannah? Oh mau. Kalau mau kita bagi tugas, ayah tugasnya ini, bunda tugasnya ini, anak tugasnya ini, terlibat dalam satu kerja kolektif gitu. Visi kedua, pernahkah kita berbicara, nak, kita ini berkeluarga untuk membahagiakan Nabi SAW, karena Nabi tidak mungkin bahagia kalau ada satu saja dari anggota keluarga kita yang terpisah dari keluarga ini, gitu kan? Dan jumlahnya nggak sedikit, banyak. Kalau sedikit juga Nabi nggak bahagia. Makanya jangan pernah punya cita-cita punya anak 1 gitu. Warga PU itu nggak akan besar kalau masing-masing keluarga anaknya 1. Kalau bisa anak 8, dan ketum kita sudah mencontohkan. Ya, ketum kita berapa anaknya? 9 apa 7 ya? 9. Anak ketum kita udah 9 gitu kan? Wah, ketum baru 4. Dan siapa yang lain, Pak Kiai Suntuk banyak gitu ya. Terbaru 1 baru lahir kemarin. Oh iya, 1 ya, alhamdulillah. Baik. Berikutnya dari visi, kalau orang punya visi maka akan lahir misi. Apa misinya? Di antaranya 1, lihat Quran surat At-Tarim 66 ayat 6. Ketika Ibn Jarir At-Tabari, Al-Baghawi, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara dengan adibuhum wa allimuhum. Hari ini keluarga banyak mendidik anaknya supaya kerja, supaya jadi tenaga terampil dan tenaga ahli. Kalaupun hafal Quran, ditanya kenapa anaknya hafal Quran? Supaya lulus S1 di Unpad gratis, Ustaz. Luar biasa. Bagaimana niatan-niatan itu diubah menjadi niatan-niatan duniawi. Padahal sebelum Al-Quran itu, kuasai dulu, biasakan dulu, nikmati dulu adab, agar ilmu itu tidak sekedar pengetahuan. Seperti kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilm, dengan adab engkau akan lebih mudah memahami ilmu. Berikutnya yang kedua, misi keluarga kita seharusnya adalah melahirkan pemimpin umat. Dan kita sudah doa sebenarnya sebagai rangkaian dari Ibadur Rahman, Quran surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 63 sampai 77. Ayat 74 kita diminta untuk berdoa. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kadang-kadang orang berhenti di qurrata a'yun itu. Banyak yang nangis, itu ayah-ayah banyak dosa, biasanya banyak nangis kalau udah begitu kan. Tapi dia lupa, ayat itu ditutup dengan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami itu ayah, bunda, anak-anak, karena semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, suami pemimpin bagi keluarganya, istri pemimpin bagi rumah tangga suaminya, pembantu pun pemimpin, semua pemimpin. Kita ini harus punya jiwa pemimpin, bukan follower, leader. Ya, karena itu kalau kita Persatuan Umat Islam ingin menjadi ormas 3 besar, maka cara pandang kita bukan cara pandang follower, cara pandang leader, cara pandang trendsetter. Gitu ya. Dan terakhir, ya, Al-Quran juga menarasikan apa sih kewajiban orang tua. Silakan nanti bisa dilihat, ya. Saya hanya mensamarikan apa yang saya kumpulkan dari Al-Quran. Bagaimana sih tahapan-tahapan anak? Warga PU juga perlu tahu di sana. Silakan nanti dirujuk di slide. Dan saya tutup dengan program apa sih yang penting untuk kita hadirkan hari ini. DPP 5 tahun ke depan fokus kerja utamanya adalah PTP. PTP itu program terpadu pendidikan. Dalam konteks keluarga, kita ingin pesantren kita, sekolah kita, madrasah kita menjadi pusat seluruh aktivitas. Baik aktivitas dakwah, pemuda PUI, hijrah PUI, wanita PUI, ya, dan seterusnya.
Ya, dan kita sedang mulai dari Madrasah Darul Ulum PUI Majalengka. Dari situ nanti kita akan copy paste. Kita sudah mulai, diantaranya adalah mewajibkan orang tua setiap bulan ikut taklim islah khusus orang tua bulanan. Itu yang wajib. Karena orang tua tuh harus sevisi sama sekolah, harus sevisi dengan kiai di pesantren, harus sevisi semuanya. Jadi kenapa orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah PUI? Karena mungkin waktu dia nggak banyak, ilmu pendidikannya nggak cukup banyak, maka dia bersinergi. Kita pesantren, kita madrasah, kita sekolah, partner mereka para orang tua. Bukan berarti mereka melepaskan tanggung jawab mereka dan menitipkan anaknya di sekolah kita, enggak. Mereka harus terlibat, karena itu kita bantu mereka untuk memiliki narasi yang banyak. Saya buatkan kurikulum 6 tahun ya. Ini misalkan tahun pertama, kita di Darul Ulum PUI sudah mulai bulan ketiga ya. Ayah bunda engkaulah muadib, menyusun visi misi keluarga. Ya, ini sekedar usulan agar setiap bulan itu terencana dan bertahap gitu ya. Ini tahun pertama, ini kurikulum tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Berikutnya, supaya orang tua itu punya kapasitas yang juga semakin meningkat dalam mendidik anaknya, kita perlu lakukan daurah-daurah untuk mereka. Dalam konteks kita istilahnya adalah majlisul ilmi. Kita bisa lakukan majlisul ilmi semalam misalkan. Contoh beberapa yang sering kita tema yang sering kita gunakan, misalkan agar orang tahu bagaimana konsep pendidikan ulama abad kedua dan ketiga Hijriah. Ada satu buku bagus yang menarik untuk dikaji, yaitu karya Majid Irsan Al-Kilani ya. Berikutnya yang kedua, bagaimana model pendidikan generasi Salahuddin Al-Ayyubi misalkan. Kemudian bagaimana adab berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian poin-poin apa yang bisa kita ambil dari Sirah Nabawiyah. Kemudian menyelesaikan kitab Tuhfatul Atfal bagi orang tua dan seterusnya. Ini contoh usulan-usulan saja ya. Nah kemudian tidak kalah pentingnya adalah kemah intisab keluarga Quran ya. Saya pribadi di aktivitas pendidikan saya buat jambore keluarga Quran. Udah jambore keluarga Quran keempat. Tahun ini harusnya kelima. Cuman karena corona ini mungkin Juni kita selenggarakan gitu ya. Dari situ ternyata muncul banyak kesan-kesan baik ya. Jadi saya ingin kita, dan ini masuk dari bagian kaderisasi PUI sebenarnya kemah intisab ini, hanya saja belum diformalisasikan. Nah saya kira baik bagi setiap sekolah untuk memformalisasikan kemah intisab ini, karena dari sini kemudian orang tua akan menjadi semakin kokoh. Dia meet up di lapangan ya, dia camping di ruang terbuka, ada materi-materi kajian kitab di sana, ada materi fisik, ada tazkiyah dan seterusnya. Dan saya kira inilah dalam waktu yang terbatas yang ingin saya sampaikan terkait hal-hal yang penting untuk kita pertimbangkan dalam konteks islahul ailah, dalam konteks hari ini. Berikut tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, sehingga keluarga-keluarga PUI memang harus lebih siap, harus lebih kompak, harus lebih solid. Dan ini semua berawal dari hubungan antara suami istri yang harmonis. Temukan komunikasi antara suami istri di antara warga PUI, maka kerja-kerja PUI kita dalam konteks yang lebih besar insya Allah lebih mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, sebagaimana pesan antum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.